Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini saya akan menjadi moderator jalannya debat pada siang hari ini. Sebelumnya, sesi perkenalan yang akan dimulai dari kelompok pro dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Afifatus Soliha. Saya dari tim Pro. Selanjutnya, saya sendiri Nelly Fitraya dari kelompok pro. Baik, selanjutnya, perkenalan dari kelompok kontra dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfi Syafi'i dari tim kontra. Dan teman saya satunya lagi Muhaimin dari tim kontra. Terima kasih. Baik, sesi selanjutnya, pembacaan mosi. Saya akan membacakan mosi debat pada siang hari ini. Hakikat milkul yamin adalah budak, baik laki-laki maupun perempuan. Secara harfiah bermakna kepemilikan tangan kanan, yang berarti kepemilikan terhadap budak-budak tersebut merupakan kepemilikan yang kuat, serta mereka berada di bawah kekuasaan tuannya secara penuh. Untuk memasuki sesi selanjutnya, yaitu penyampaian argumen, akan didahului oleh kelompok pro. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya sangat setuju dengan mosi yang telah disampaikan oleh moderator bahwa hakikatnya milkul yamin adalah budak, baik laki-laki maupun perempuan. Secara harfiah bermakna kepemilikan tangan kanan, yang berarti kepemilikan terhadap budak-budak tersebut merupakan kepemilikan yang kuat, serta mereka berada di bawah kekuasaan tuannya secara penuh. Nah, di sini karena di masa berlakunya perbudakan, memiliki budak perempuan baik untuk diperkerjakan atau digauli oleh pemiliknya disebut dengan suriah, itu dibolehkan dalam syariat sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka dan budak-budak mereka yang mereka miliki, sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Quran surat Al-Mu'minun ayat 5. Nah, milkul yamin sendiri itu lebih kuat daripada pernikahan. Tuan budak tidak perlu akad nikah agar bisa menggauli budaknya. Bahkan kalau sekiranya ia melakukan akad nikah terhadap budak wanitanya, itu akad yang dilakukan itu tidak sah. Budaknya itu tetap bukanlah istri baginya, tapi tetap budak statusnya. Kecuali kalau dia memerdekakan budaknya terlebih dahulu, baru menikahinya. Itu beda lagi ya di sini konsepnya. Hal ini dikarenakan milkul yamin itu lebih kuat daripada pernikahan. Dalam milkul yamin, tuan memiliki diri budaknya serta manfaatnya. Sedangkan dalam pernikahan, suami itu memiliki diri istri, namun ia hanya memiliki sebagian manfaat darinya. Kurang lebih seperti itu dari kelompok pro. Baik, terima kasih argumen dari kelompok pro. Selanjutnya argumen dari kelompok kontra. Persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya kurang setuju dengan mosi yang dibacakan tadi karena konsep perbudakan itu tidak manusiawi dan sangat menjijikan. Baik, terima kasih. Sesi selanjutnya, penguatan argumen yang akan diawali oleh kelompok pro. Baik, di sini saya akan menyampaikan penguat dari argumen yang telah disampaikan oleh rekan saya Mbak Afifah mengenai poin diperbolehkannya menggauli milkul yamin. Dalam Al-Quran di surat Al-Mu'minun ayat 5 disebutkan yang artinya tidak halal bagi seorang laki-laki berhubungan intim dengan seorang perempuan tanpa nikah, kecuali laki-laki itu adalah pemilik bagi perempuan tersebut atau milkul yamin. Selain itu, pada surat Al-Ahzab ayat 50 juga dijelaskan mengenai halalnya milkul yamin, yang artinya, wahai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya, dan hamba saya yang kamu miliki atau milkul yamin, dari apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniai Allah untukmu. Namun milkul yamin ini memiliki beberapa ketentuan dalam diperbolehkannya berhubungan intim. Yang pertama yaitu budak atau milkul yamin merupakan kepemilikan secara penuh oleh tuannya, bukan milik bersama atau berbagi.
Yang kedua, diperbolehkan jika tuan atau majikan beragama Islam dan budak beragama Islam atau kitabiah yaitu Yahudi dan juga Nasrani. Jika budak beragama Majusi atau penganut paganisme, maka tuan tidak boleh menggauli budaknya walaupun terikat milkul yamin. Yang ketiga, budak perempuan tidak boleh memiliki hubungan mahram dengan tuannya, baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan seperti ibu, anak perempuan, dan juga menantu. Bahkan budak perempuan yang berstatus mahram tuannya akan langsung merdeka walau baru sekedar dibeli. Selanjutnya, penyampaian penguat argumen dari kelompok kontra dipersilahkan. Oke, terima kasih. Tidak perlu banyak-banyak, yang hanya beberapa poin saja. Yang pertama tentunya Islam datang untuk membawa semangat penghapusan sistem perbudakan. Hal ini ditandai dengan denda atau kafarat berupa pembebasan budak atas pelanggaran tertentu dalam Islam. Dalam Islam, pembebasan budak memiliki nilai ibadah yang tinggi. Banyak sekali dalil-dalil keutamaan yang berkaitan dengan pembebasan budak. Kemudian penambahan, umat Islam saat ini harus bersyukur karena saat ini tidak ada lagi budak dan tidak ada lagi perbudakan. Hal ini berjalan dengan seiring semangat agama Islam dalam menghapus perbudakan pada zaman dahulu. Menilik nalar konsep al-yamin, milk al-yamin dengan kebolehan melakukan hubungan intim, hubungan seksual, berjumbu di luar nikah merupakan pemikiran yang tidak ilmiah dan tidak bertanggung jawab secara akademis. Konsep milk al-yamin atau milkul yamin karya disertasi Abdul Aziz yang merujuk pemikiran Muhammad Syahrur, orang Syria, tidak memenuhi kaidah dari sisi kaidah kesejahteraan, sisi kaidah bahasa, dan sisi kaidah kias. Jadi ini adalah bentuk penolakan terhadap konsep milk al-yamin. Pada masyarakat pra-Islam atau sebelum Islam, ada 3 interaksi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Di antaranya pernikahan, perbudakan, dan pergundikan. Hidup satu rumah tanpa ada hubungan pernikahan. Waktu zaman Nabi masih ada perbudakan, dan pada saat yang sama juga, pada zaman Nabi melarang sebuah perzinahan. Perbudakan saat ini sudah kehilangan relevansinya, mencari praktik sebuah perbudakan zaman sekarang tentu tidak ada. Karena budak bukan manusia merdeka. Sementara saat ini sama manusia dijamin hak asasi kemanusiaan di setiap negara, baik itu negara demokrasi maupun negara khilafah atau negara agama ataupun yang lain. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih penguat argumen dari kelompok kontra. Mungkin jika ada yang ingin menyanggah satu sama lain, silahkan. Ya, mau menyanggah dari kelompok kontra. Tadi dikatakan bahwa sekarang memang itu sudah tidak ada yang namanya perbudakan. Karena di sini kita itu membahas konsep milkul yamin dalam Islam pada masanya, ya kan? Nah, milkul yamin sendiri itu kan perbudakan yang ketentuan-ketentuannya itu sudah diatur dalam Islam gitu. Jadi milkul yamin dalam Islam itu kayak Islam itu memberikan hak-hak kepada budak yang pada awalnya itu budak itu merasa tidak memiliki hak apapun, tapi Islam itu datang kayak untuk memberikan hak-hak kayak sedikit kebebasan kepada budak tersebut. Jadi kan konsep perbudakan itu kan sebelumnya sudah ada dari zaman sebelum Islam datang. Nah, Islam itu datang untuk membebaskan budak-budak tersebut, tapi kan tidak bisa langsung secara sepenuhnya untuk
memerdekakan semua budak itu kan tidak bisa. Jadi kayak bertahap. Semisal kayak Allah mengharamkan Amr karena Amr itu memabukkan itu kan juga bertahap, nggak bisa langsung diharamkan. Jadi sama seperti perbudakan dalam Islam itu tidak bisa langsung dimerdekakan semua itu, saya rasa tidak bisa karena semua Islam itu datang itu dengan keikhlasan, kayak dengan penuh kasih gitu loh. Jadi nggak bisa langsung memaksakan konsepnya harus memerdekakan semua budak. Jadi dia itu membaur dengan kebudayaan yang ada pada saat itu dengan yang disyariatkan dalam Islam itu sendiri supaya bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat pada waktu itu. Terima kasih. Nah, seperti ini. Anda tidak tahu berapa banyak budak pada zaman itu. Dan Anda mengatakan bisa dimerdekakan semuanya. Nah, kalau misalkan satu, ya kenapa tidak? 1, 2, sampai 10, kenapa tidak? Orang istri Nabi yang dari kemerdekaan budak aja banyak. Ya toh? Nah, itu salah satu bentuk pembebasan atau apa ya, sebuah penolakan lah, penolakan terhadap konsep Al-Yamin tadi. Karena gini, misalkan kalau memang seorang tuan itu mempunyai budak dan budak itu kepemilikan penuh, bukan untuk berbagi ataupun yang tadi disebutkan lah ya, kriteria-kriterianya tadi, itu tidak akan melakukan sebuah apa ya, sebuah berpaling terhadap istrinya kalau dia benar-benar mencintai, ya toh, ya, dia tidak akan berpaling terhadap istrinya hanya atas dasar keinginan seks terhadap orang lain kalau dia benar-benar mencintai. Nah, ya seperti itu. Ingin menyanggah dari pernyataan Mas Syafi'i, kalau misalnya tuan membeli seorang budak itu kan sepertinya tidak harus punya istri dulu ya. Jadi kan nggak masalah, bukan masalah berpaling atau enggaknya. Jadi milkul yamin di sini diperbolehkan, tapi masih dengan syarat-syarat ketentuan yang tadi sudah disebut. Mungkin seperti itu. Ya, sedikit menambahi dari pernyataan Mbak Vira, karena untuk seorang tuan membeli budak atau memiliki budak itu kayak meningkatkan status sosialnya di masyarakat. Jika orang tersebut memiliki budak, waktu pada masa zaman itu tuh status sosialnya itu sedikit meningkat, lebih meningkat. Kalau pada masa sekarang itu dianggap orang kaya lah, seperti itu. Oke. Sanggahan ya, nggak perlu banyak-banyak. Ya, saya akan sedikit clear ketika ada fatwa baru ataupun sebuah kesepakatan ulama atau para masyayikh atau para cendekiawan muslim tentang masalah perihal milk al-yamin ini. Jadi yang saya clearkan, ketika budak tersebut itu hanya sebatas tangan kanan atau orang kepercayaan atau orang yang dipekerjakan saja, bukan untuk digauli ataupun direndahkan ataupun diperlakukan seperti hewan ataupun
di luar kemanusiaan itu bagi saya itu tentu bertentangan dengan ajaran Islam, yang dimana ajaran Islam itu salah satunya banyak mengenai memuliakan manusia, sesama manusia, memuliakan wanita dan lain sebagainya. Jadi saya akan sedikit clear ketika konsep budak seperti yang dinyatakan oleh Mosi di atas tadi, yang dibacakan oleh moderator, ketika hanya sebatas tangan kanan, orang kepercayaan, atau hanya sebatas pembantu saja, bukan untuk nafsu seksual atau kebutuhan birahi. Pokoknya hanya sebatas masih ada kadar manusianya gitu. Tidak melebihi itu ya. Terima kasih. Ya, jadi begini Mas, sedikit menyanggah ya. Kalau dengan adanya digauli itu, pemilik budak itu tuh justru akan lebih memperhatikan budaknya tersebut. Dia akan lebih peduli terhadap budak wanitanya yang sudah digauli itu. Jadi kayak dia lebih memerhatikan kebersihannya, pakaiannya, kamar tidurnya, makanannya, dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dia kan memiliki hak penuh atas budaknya tersebut. Jadi kalau dia sampai menggauli budak tersebut, otomatis dia akan lebih memperhatikan aspek-aspek yang dibutuhkan oleh budak tersebut. Jadi kayak dia lebih memuliakan budaknya daripada dia kayak budak yang dibiarkan hanya disuruh bekerja atau disiksa dan sebagainya itu. Terus dia juga kayak mungkin saja orang yang menggauli budak tersebut itu tidak mampu menikahi wanita yang merdeka, kan orang tersebut itu kayak diperbolehkan untuk menggauli budak wanitanya untuk meringankan sebagai ungkapan kasih sayang terhadapnya. Mungkin seperti itu tanggapan dari saya. Ingin Oke. menambahi tadi silakan. yang dikatakan milkul yamin ini sama tuannya itu kan kalau berhubungan intim dengan budak perempuannya itu disebut dengan syariah menurut ini sudah ditetapkan oleh para ulama fikih. Jika seorang tuan berhubungan intim dengan perempuan budaknya itu kemudian akan disebut dengan syariah atau tanpa mengadakan akad nikah. Nah, ini tuh dibolehkan, para ulama membolehkan karena statusnya lebih kuat daripada akad pernikahan seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Afifah di awal tadi. Terima kasih. Sanggahan untuk keduanya itu. Ya kalau semua orang itu baik, orang pada zaman dahulu ada sejenis orang seperti Abu Lahab, itu jahat. Ya kalau semua orang baik, tentu budak pasti mulia. Ya toh, budak diperhatikan, budak diberi makan, dipenuhi kebutuhannya. Kalau semua orang baik, tentunya background dunia itu bermacam-macam, bervariasi. Sifat manusia itu banyak. Ketika ada salah satu tuan yang sifatnya itu misalkan jahat ataupun tidak peduli dengan manusia, tentu ketika dia memiliki budak, bagaimana nasib budak tersebut gitu. Ya saya clear, saya it's okay seperti itu. Kan tapi tidak semua orang itu baik. Ada juga tuan yang membeli budak hanya untuk kegoblokannya. Bisa aja seperti itu. Dan ketika ya benar, ketika ada sebuah apa ya, aturan-aturan fikih yang dibukukan oleh ulama, itu tidak perlu dipermasalahkan. Tapi kan saya akan clear apabila ketika ada sebuah fatwa baru, keputusan baru ataupun musyawarah baru yang memutuskan atau merumuskan
Oh, perihal tentang masalah perbudakan itu untuk konsepnya itu diminimalisir gitu loh. Misalkan kalau pada zaman dulu konsep mil al yamin itu kan luas ya, bisa diinikan, diitukan, ditekuk, di kayak bunter, kotak, bulat, segitiga, itu bebas. Namun yang saya inginkan itu menjadi minimal gitu loh. Misalkan kalau budaya itu hanya bisa dijadikan segitiga ataupun kotak saja gitu. Dan itu masih ada aturan unsur manusianya gitu. Ya, dah. Terima kasih. Ya, baik, izin menyanggah mengenai unsur kemanusiaan. Itu syarat dari milkul yamin itu selain dari 3 yang disebutkan itu ada mengenai jika tuan memiliki 2 budak perempuan melalui akad milkul yamin, maka si tuan itu boleh memilih salah satunya, tidak boleh kedua-duanya kecuali setelah dikeluarkan dari kepemilikannya seperti dijual atau dinikahkan dengan yang lain. Jadi dari poin itu bisa disimpulkan bahwa milkul yamin ini sangat mengedepankan unsur kemanusiaan. Terima kasih. Ya, sedikit menambah. Jadi kalau misalkan budak tersebut sampai digauli oleh tuannya, budak tersebut itu tuh kayak tidak dapat dijual lagi. Jadi sepenuhnya dia itu kepemilikan oleh tuannya gitu. Jadi dia bisa dikatakan merdeka itu sepeninggal tuannya. Misalkan kalau tuannya itu sudah meninggal itu dia baru bisa bebas gitu. Jadi kalau milkul yamin itu memang statusnya di sini dikatakan lebih kuat dari pernikahan karena milkul yamin jika seorang budak wanita sudah sampai digauli oleh tuannya, dia itu tidak dapat kayak dijual lagi atau diberikan kepada orang lain. Jadi sepenuhnya dia itu milik tuannya sampai tuannya itu meninggal, seperti itu. Nah, ya, tentu jadi wanita itu menjadi wanita murahan gitu. Nggak ada harganya gitu berarti ya. Orang nggak laku dijual loh. Ibarat kasarnya seperti itu. Jadi kalau misalkan walaupun itu sudah apa ya, kasarnya sudah diobok-obok misalkan oleh tuannya itu dan dijual kembali, itu ya tentu saja tidak ada harganya kan yang tadi Anda bilang itu. Dan itu menjadi milik penuh bagi tuannya. Ya kalau tuannya itu setia gitu loh. Kan background orang itu banyak, karakter orang, sifat orang itu macam-macam. Kalau tentu orang itu tuan itu setia, ya it's okay, not a problem. Tapi ya kalau orang itu butuh budak yang perawan ataupun budak yang lebih bening, yang lebih semplehoy, ya tentu akan mencari lagi, dan itu ya ditinggalkan bagaimana, sama saja itu apa ya, kasihan gitu. Perempuan itu kasihan, sudah nggak ada harganya, sudah diobok-obok, ditinggal pergi, dibuang, dia lari kemana, jadi pelacur juga nggak akan laku. Ya, jadi gini, kesimpulan saya langsung saja. Kesimpulan saya, it's okay walaupun ada konsep perbudakan, tapi dalam kategori minimalisnya, hanya sebatas pekerja, orang kepercayaan, orang yang diberi amanat ataupun apa. Dan itu ada sisi kemanusiaan yang mesti, semisal diberi gaji ataupun diberi makan ataupun diberi tempat tinggal. Orang sejahat apapun, kalau dia masih memiliki sisi kemanusiaan, budak pun mesti bakal merasakan rasa kemanusiaannya juga. Seperti itu. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang sudah sekalian disampaikan oleh tim kontra. Selanjutnya,
Mungkin dari tim Pro bisa menyampaikan kesimpulannya. Silakan. Ya, baik. Jadi kesimpulan dari tim Pro, setuju dengan mosi yang sudah disampaikan di awal tadi, karena konsep perbudakan pada dasarnya itu kan tidak berasal dari agama Islam. Agama Islam itu datang untuk merubah atau memperbaiki konsep-konsep tersebut menjadi tatanan yang lebih baik lagi. Bahkan untuk memerdekakan budak tersebut kan membutuhkan proses. Nah, jadi Milkul Yamin di sini itu untuk memberikan hak-hak kepada para budak agar lebih bisa kayak lebih tertata lagi gitu untuk kehidupannya lebih layak lagi daripada sebelumnya. Jadi kayak Milkul Yamin dalam Islam itu sendiri itu lebih mengarah kepada hak-hak budak tersebut dibandingkan kepada tuannya itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, terima kasih kesimpulan dari kelompok Pro. Kita akhiri debat pada siang hari ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.